Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengadakan acara halal bihalal di MTS Sukasari bersama kelas 7 dan kelas 9 karena dibagi dua shift, di shift pagi dan siang. Nanti kelas 8 jam 12. Ayo kita ikuti acaranya. Let's go. Ngatu kelas 8 ngatu sing lumur Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan yang saya cintai dan sayangi teman-temanku sekalian. Hari ini kita berkumpul dalam suasana penuh cinta dan keberkahan serta sebulan lamanya kita menjalani ibadah puasa Ramadan. Maka hari ini mari kita buka lembaran baru, saling memaafkan dan mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Agar lebih hikmahnya lagi, mari kita membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Teriring salam, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kesempatan ini bisa berkumpul di tempat ini setelah melaksanakan saum Ramadan selama 1 bulan. Mudah-mudahan kita semua ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salamnya Allah mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada orang-orang soleh, dan semua muslimin dan muslimat, termasuk kita semua, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru, terutama sesepuh MTS Sukasari, termasuk sesepuh Yayasan Karya Bakti Kersana Bapak Haji Jainal Mutakin beserta Ibu Imas Hati. Dalam kesempatan ini saya berbicara di hadapan semuanya mewakili Bapak Kepala Madrasah yang pada kesempatan ini tidak bisa menghadiri acara silaturahmi kita karena ada tugas ke pimpinan wilayah atau ke provinsi. Untuk itu memandatkan kepada saya untuk menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama adalah menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum tilawat siyamana wa siyamakum. Ya, itu yang pertama. Ya, kita setelahnya melaksanakan riyadhah, latihan untuk berpuasa, ya, itu melatih kesabaran dan kita melihat supaya kita bisa melihat kepada saudara-saudara kita yang selamanya berpuasa, ya. Jadi berbukanya dikala ada makanan. Tapi Bapak yakin semuanya anak-anak di sini, ya, bukan tidak ada makanan, makanannya banyak, ya. Bahkan sebelum asar juga sudah mengumpulkan makanan, ya, dari sejenis seblak dan sebagainya, ya. Itu sudah disimpan, ya, untuk berbuka puasa. Tapi saudara-saudara kita di sana mungkin berbukanya dikala ada makanan, ketemu dengan makanan, tidak disimpan seperti kita, ya. Nah, itu juga menjadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa kita perlu ada menghemat atau berhemat, ya. Jadi kemudian jangan mubadirkan makanan, ya, supaya, jadi biasanya anak-anak kobong, ya, yang makannya suka tersisa. Ya, itu tolong sekarang setelah lebaran itu kalau makan dihabiskan, ya, jangan ada yang tersisa.
nantinya akan mendakwa kita nanti. Tuh ya, dilatih kesabaran, kemudian kita diadakan apa ya, bahkan apa namanya, kegiatan-kegiatan kita itu ditambah dengan tadarus, ditambah dengan taraweh ya. Ucapan kepada Bapak PKN Kurikulum, Bapak Alimuddin SPDI atas sambutan hangat dan penuh maknanya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi menjadi penyemangat dan motivasi bagi kita semua untuk terus menjaga silaturahmi dan kebersamaan. Selanjutnya mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Kawaluddin SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. wa mawalah amma ba'd. Tausikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mendapatkan anugerah yang baik, mendapatkan nikmat yang banyak, sehingga pada saat ini kita bersama-sama hadir di majelis ini. Semoga perkumpulan kita ini mendapatkan ridho, maghfirah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya Allah semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyanal Karim Kangjeng Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta seluruh umatnya. Semoga termasuk kita semua mendapatkan hikmah dan berkah pertolongan dari Allah serta mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Anak-anakku sekalian, mohon perhatian sebentar, tidak akan lama, paling sampai maghrib. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru, kita doakan semoga beliau-beliau sehat, panjang usianya, berkah ilmunya, berkah rezekinya, dan tidak lupa anak-anakku tersayang, semoga kalian dijadikan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi yang solihat. Ya, ya, sing sararehat, ya, sing garde milik, sing laluhur darajat. Ya. Yang paling pertama Bapak ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Awas, bukan Pak Idin, tapi faizin. Bukan Pak Idin. Al aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Amin. Anak-anakku sekalian, kita pada saat ini berada pada 1 bulan yang ditunggu. Selama 1 bulan kamu menunggunya sampai jadwal imsakiyah dari tanggal 1 sampai akhir kemarin. Pakai apa? Dilingkari. Waktu hari pertama sudah selesai dilingkari. Karena apa? Rindu datangnya hari Lebaran. Nah, perhatikan,
latihan yang selama sebulan kemarin, pada tahun kedua hijrah Allah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan puasa di bulan pada tahun kedua hijrah. Itu berarti 2 tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke. Nah, ayatnya itu termasuk ayat Madaniyah. Ayatnya itu termasuk ayat karena diturunkannya di kota Madinah. Nah, karena kemarin waktu nuzul Quran kalian mendapatkan hikmah pada peringatan nuzul Quran kemarin itu, bahwa kita itu punya pedoman yang apa? Pedoman yang komplit, pedoman yang paling istimewa, paling apa? Paling lengkap. Ya. Yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi pedoman. Ya. Yaitu ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah, surat Madaniyah yang diturunkan di kota. Siapa yang tahu berapa surat yang diturunkan di kota Mekah? Ada 50.000 nih. Karena hadiah wae. Berarti kan 114 surat yang menjadi pedoman kita, 30 juz, ya 6.666 ayat itu diturunkan di 2 kota, di kota Mekah dan di kota. Yang diturunkan di kota Mekah namanya surat Makkiyah. Yang diturunkan di kota Madinah, iya, 86 surat diturunkan di kota Mekah, 28 surat diturunkan di kota Madinah. Paham? Don't forget forever. Nah, sudah biasa. Ya, sudah. Nah, pada tahun kedua hijrah, dengan bunyi ayatnya yang telah kita semua di Al-Baqarah ayat 183. Yo, kita bersama-sama. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Quran. Alhamdulillah. Nah, di sana ada, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu sekalian, apa? Asyamu, yaitu berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, perhatikan, berarti selesai kita diklat. Apa diklat? Pendidikan dan latihan. Apa? Diklat. Putri, diklat. Araya. Diklat. Pendidikan dan latihan. Putra, diklat. Berarti kita itu dididik dan kalau dididik dan dilatih berarti harus ada hasil. Karena sudah dididik dan sudah dilatih. Nah, hasilnya sekarang di bulan Syawal. Apa? Yo, kita maknakan. Asyam, siam.
ada 4 huruf, ya itu. Kita ambil maknanya dari 4 huruf ini. Shad, ya, alif, mim. Yuk bersama-sama. Shad, siamun. Shad, ya, alif, mim. Nah, hikmah yang kita ambil pada bulan ini adalah 1, shad. Kita dilatih bersabar selama 1 bulan. Itu dari shad. Huruf shad itu kita saja dari kalimah sobar. Artinya sobar, tahan uji. Awas, ada 2 sobar. Ada sobar fi taat, ada sobar fi maksiat. Ada sobar. Ada sobar. Ulangi, ada sobar. Ada sobar. Sobar fi taat, kamu bersabar tahan uji ketika melaksanakan taat. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sobar dalam taat. Contoh, kita dilatih kemarin. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadis lillah. Niat aku berpuasa pada hari esok melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan karena Allah, dari mulai terbit fajar sampai sebelum terbenam matahari, meskipun lapar ditahan, meskipun banyak makanan ditahan, meskipun banyak makanan minuman karena belum waktunya, tahan. Nah, latihan bersabar. Nah, hikmahnya, kalian sebagai santri, kalian sebagai siswa, awas, menurut Syekh Imam Al-Ghazali, wahai saudaraku, lan tanalal ilma, kamu tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 syaratnya. Mana yang ke-6? Yaitu tuli jamanin. Apa? Harus lama waktunya. Sebentar keluar, sebentar keluar. Guru lagi menerangkan, sebentar. Hari itu keluar ke jero naon? Hari keluar ngaleketei gitu. Airan asup ningon nyentok gitu. Naon gitu. Leho. Berarti engke naon diajarna loba keluar ke jero leho. Ya, hehehe. Nah, kita kata Syekh Imam Al-Ghazali, tidak akan mendapatkan ilmu kalau hanya sebentar. Tuh, seperti kemarin, merebak santri kilat tong berberonu kilat. Tong berberonu kilat, cacakan anu heubeuh ge hese. Nah, kita berlatih. Sabar. Kalau belum waktunya keluar sekolah, jangan dulu keluar. Dilatih kemarin sewaktu apa? Bulan puasa. Di bulan siam, shad, harus bersabar. Cirinya puasa yang diterima pada bulan ini akan kelihatan orang-orang yang bersabar. Awas, innallaha jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, jangan prihatin, jangan longso. Karena apa? Tuhan akan bersama orang-orang yang sing sabar. Kasep anaking gelisnya sabar, ayeuna kakobong deui sing sabar. Ya, sing sabar. Karena apa? Sekarang berakar pahit sekarang, tapi nanti akan berbuah manis. Ya, sekarang itu merasa apa? Pahit, jauh jengkolot, pahit.
dikurangi ulin, baik. Dikurangi nyoh HP, baik. Hayang ngalajo ti pintu aya nama kudu ngaji. Pahit teh yang ngaji teh. Ya. Latihan 1 bulan goreng. Bangun masih waktunya di waktu sahur, kemudian setelah buka puasa yang ditunggu waktu maghrib, baru beberapa suap yang masuk ke sini sudah kumandang waktu isya, pergi lagi kemana, ke masjid. Sholatnya juga banyak, kalau biasanya isya dan 2 rakaat ba'da isya ditambah lagi ya dengan sholat taraweh. Itu dilatih kesabaran. Nah, terus lanjutkan di bulan Syawal, lanjutkan di bulan, berarti kaciri ayeuna ge nu sabar mah mendengarkan dengan baik, nu teu sabar mah kitu elek seke. Nah berarti itu teh ayo ditarima ieu teh ibadah saunan sing sabar atuh. Da bapak ge teh capek ngogorowokan teh. Ngan sabar we da bapak teh deket dititah ini teh. So, dengarkan dulu. Ini jadikan apa? Jadikan motivasi untuk kita adalah apa? Bersabar. Sabar fi taat. Ada juga sabar fi maksiat. Artinya kita harus bersabar meninggalkan maksiat. Meskipun senang, meskipun asyik, meskipun keren, meskipun cek saha cek panyangkana teh keren, keren, asyik, betah, apalagi menyenangkan, apalagi karena itu tidak boleh ya kita tinggalkan. Bersabar meninggalkan maksiat, maka itu akan apa? Akan menumbuhkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, la'alakum tat. Yo, yang kedua, sad, bersabar. Sabar dalam taat, sabar dalam maksiat. Yang kedua, yakimu ahkamu syar'i. Dilatih untuk apa? Untuk meyakini dengan adanya syariat agama Allah. Hitabullah itu ada 2. Hitabullah, hukum Allah itu ada berapa? Ada 2. Hitab Allah itu ada 2. Yang pernah kalian baca, pernah kalian pelajari sebagiannya. Ya, ada hitab taklif, ada hitab wado, ada hitab hukum Allah yang taklif, ada hukum Allah yang wado. Yang taklif 5, yang wado pun. Nah, itu sebagai hukum kita. Yang taklif itu adalah apa? Aturan Allah yang apa? Yang isinya menyuruh dan melarang. Apa? Yang taklif itu adalah hukum Allah yang isinya menyuruh dan melarang. Itu namanya apa? Hitab taklif. Hukum Allah yang kedua yaitu hukum hitab wado mana? Hukum Allah yang isinya mengatur cara melaksanakan perintah Allah dan cara meninggalkan. Hitab taklif ada 5: wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Oke. Wajib yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala terus yang haram yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, sebaliknya. Terus kedua, yang ketiga sunat.
dilaksanakan, mendapatkan. Ditinggalkan, tidak disiksa, tapi tidak mendapatkan pahala, tetapi tidak disiksa. Itu terus. Yang keempat, makruh, lebih baik ditinggalkan daripada. Yang kelima, mubah. Yang kelima, mubah, dilaksanakan, boleh, tidak pun GPP. So, apa? Gak apa-apa. Ya, seperti apa? Makan, tidur, makan boleh, tidak makan pun gak jadi dosa, asal kuat. Tidur boleh, tidak tidur pun gak apa-apa, itu mubah. Lanjut, ada yang waduh. Satu, sebab, dua, syarat. Hiji sabab, dua syarat, tilu sah, opat fasid. Manilah, yo, satu sabab, dua syarat, tiga sah, empat mani, lima batal. Lima batal atau fasid. Yo, itu harus apa? Cara mengatur wajib berpuasa. Ada sebabnya. Mengapa harus berpuasa? Karena sudah dewasa, karena Islam. Terus ini apa lagi? Karena nadar. Bisa aja, karena nadar. Jika aku lulus nanti, aku akan berpuasa 2 hari. Wajib. Iya, itu jadi sebab. Mengapa perempuan orang lain berpuasa, kok ini malah tidak puasa? Nah, ada sebab. Ada sebab. Mengapa? Karena setelah asar itu kan tidak ada sholat. Kenapa ini ada sholat? Sebab ada yang mati. Sholat jenazah boleh setelah asar sholat jenazah? Nah, karena ada sebab. Ya. Dan DSB apa? Ya, dan saya bingung. Terus yang kedua, syarat. Berarti sesuatu yang harus dipenuhi, untuk mendapatkan sah. Sah jika terpenuhi apanya? Syaratnya. Nah, berartinya syarat sholat, contoh syarat harus bersih dari najis, itu syarat, itu contoh seperti itu. Syarat sah, sesuatu yang sudah lengkap persyaratannya dan sudah tepat pada ketentuan Allah, sah. Seperti kamu puasa, tidak makan, tidak minum. Kalau yang sudah bersuami, sudah berkeluarga, tidak jima di siang hari, sah puasanya. Gitu ya. Contoh seperti itu. Kemudian laki-laki menutup aurat di waktu apa? Waktu sholat. Tertutup apanya? Pusatnya tertutup apanya? Lututnya. Sah menurut agama. Kenapa? Sudah tertutup apa? Auratnya. Itu contohnya itu. Yo, sabab, syarat, sah. Ada mani. Mani itu yang menghalangi. Ya, menghalangi. Contoh apa lagi? Contoh yang mani. Mani yang tadi haram puasa bagi perempuan yang haid. Nah, berarti terhalang oleh apa? Dengan keluarnya haid. Ya. Terus apa lagi? Yang kelima, batal. Batal itu sesuatu yang apa? Yang tidak jadi mengurungkan kesahannya itu ibadah. Contoh seperti apa? Seperti kemarin sedang berpuasa, kemudian ada apa? Sedang berpuasa, tak sadarkan diri, penyakit ayan, maka begitu kah?
sampai mengeluarkan Buddha dari apanya, dari mulutnya, maka batal apanya, puasanya. Ya, contoh seperti contoh itu aja. Nah, sudah. Berarti kita harus apa? Harus yakin terhadap hukum syara. Maka keyakinan itu jaga sekarang itu lebih apa lagi? Lebih di apa? Lebih diperkuat dan diyakini lagi. Syam, shod, ya, alif, imanan kamilan. Kemarin kalian itu dilatih menjadi orang yang beriman. Bukan hanya apa? Bukan hanya dilihat oleh orang lain, sendirian saja keimanan tetap kuat. Nah, perhatikan. Mengapa puasa diwajibkan kepada orang yang beriman? Karena puasa adalah ibadah syirik, ibadah yang rahasia. Itu latihan iman. Kamari teh kerina bulan puasa mana dilatih iman teh di bumi teh aya sasaha ngan anjeun wungkul anjeun teh kesorangan di bumi teh tah Pak patuangan lapar gehu geus ngadungkuk bala-bala geus ngadengkrak kolak tinggal ngalek-lek sok batur eueuh ngan sorangan lamun lain iman kumata lamun tidak berdasarkan iman. Wah, remus we eta ge beak 3. Dahar eta bala-bala beak 4. Lak, kolak dilak-lak. Gancang susut deui naonna. Susut deui naonna. Orang lain akan percaya kamu masih puasa padahal geus beak ge 3. Geus beak bala-bala 4 ditambah kolak gelas. Karena iman, karena apa? Dasarnya adalah iman, maka meskipun tidak ada orang lain tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Orang lain tidak mendengar, Allah itu Maha. Nah, dengan latihan itu kamu dilatih menjadi orang-orang yang jujur. Moal bohong. Karena apa? Imannya iman, ilmu yakin. Apa? Ayo. Sok atau sok. Cek. Berarti daek dikawin. Anu sesalaman eta anak. Ya. Anu teh salah. Jadi pemikiran. Oh, oh. Yo. Pinuh sakuan heula bos. Oh, iya, so. Besok persiapkan belajar efektif ya. Sami-sami Papa hapunten ya. Alhamdulillahirobbilalamin.
atuh tong bari deui. Tong bari deui. Cek. Kali kata istri teh kengeng itu kengeng getek. Kengeng getek. Salik. Woi langsung. Sok langsung pulang ya bagi putranya. Oh. Woi langsung bro. Anjing sekolah biasa. Anjing sekolah biasa nyanak buku pelajaran. Sok, sing saroleh resepnya. Oke lah. Pamaget cina beres.